Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fahira Putri. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian sistem saraf pusat atau otak. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 9 materi dari pembagian sistem saraf pusat. Yang pertama itu ada pembagian sel saraf, yang kedua itu ada cerebrum, yang ketiga fungsi bagian cerebral cortex, yang keempat basal ganglia, yang kelima itu ada talamus, yang keenam itu ada hipotalamus, yang ketujuh ada batang otak, yang ke-8 itu ada cerebellum, 9 atau terakhir blood-brain barrier, cairan cerebrospinal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Jutaan sel saraf ini berbentuk suatu sistem saraf. Struktur. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel di dalamnya. Terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson itu mengirimkan impuls dari badan sel saraf yang lain ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Pada ujung akhir dari akson terdapat sinapsis yang merupakan celah antara ujung saraf di mana neurotransmitter dilepaskan untuk menghantarkan impuls ke saraf selanjutnya atau organ yang dituju. Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak yang disebut dengan mielin yang dibentuk oleh sel sahuan yang menempel pada akson. Sel sahuan merupakan sel gila utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk selubung mielin. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin disebut dengan nodus Ranvier yang dapat mempercepat penghantaran impuls. Dan pengelompokannya itu ada sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Yang pertama itu pengelompokannya berdasarkan fungsi. Sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf intermediate atau asosiasi. Sel saraf sensorik. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon dan sumsum belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensori berhubung dengan saraf asosiasi atau intermediate. Yang kedua itu sel saraf motorik. Fungsi dari sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya merupakan tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek, berhubungan dengan akson. Sel saraf asosiasi, sedangkan akson dapat sangat panjang. Yang terakhir itu ada sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung disebut juga dengan sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson, dan dendrit bergabung dalam satu selubung yang membentuk urat saraf.
sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi dari cerebral cortex. Fungsi dari cerebral cortex itu pertama itu cerebral cortex terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama itu ada lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Lobus frontal adalah bagian yang terdepan otak yang terletak tepat di belakang dahi. Lobus frontal bertanggung jawab dalam mengatur gerakan, penilaian, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, spontanitas, dan perencanaan atau kontrol impuls, memori, bahasa, hingga pada perilaku sosial dan seksual. Lobus frontal bagian kanan mengatur atas tubuh bagian kiri dan sebaliknya, lobus frontal bagian kanan mengatur aktivitas tubuh bagian kiri. Lobus parietal. Lobus parietal adalah tempat utama untuk memproses informasi sensorik seperti rasa, suhu, bau, pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Semakin banyak informasi sensori yang diperoleh tubuh, semakin banyak giri dan sulki hadir di lobus. Manusia tidak akan bisa merasakan sensasi sentuhan jika lobus parietal rusak. Lobus parietal juga berfungsi sebagai penalaran spasial atau ruang dan dimensi dan navigator arah yang meliputi membaca dan memahami peta, mencegah diri dari terbentur atau menabrak suatu objek, dan koordinasi anggota gerak tanpa rangsangan visual, misalnya menyuap makanan ke mulut tanpa harus melihat sendoknya. Yang selanjutnya itu ada lobus occipital. Lobus occipital terletak di bawah lobus parietal. Lobus occipital berperan untuk kita dapat memahami apa yang ada dilihat. Lobus bekerja sangat cepat untuk memproses informasi cepat yang dikirim oleh mata sehingga memahami teks dalam buku atau gambar pada spanduk. Terakhir itu lobus temporal. Lobus temporal terletak di bawah lobus frontal dan lobus parietal. Lobus temporal terlibat dalam persepsi, pendengaran, dan bahasa. Untuk mengolah informasi sinyal suatu suara dari telinga menjadi ucapan dan kata-kata yang didengar. Lobus ini juga merupakan kunci untuk dapat memproses dan memahami makna sebuah ucapan. Lobus temporal membantu kita mengenali dan membedakan semua jenis suara dan tinggi rendah nada yang berbeda yang dikirim dari reseptor sensorik telinga. Kita tidak akan bisa memahami seseorang berbicara kepada kita jika bukan karena lobus temporal. Selain itu, lobus temporal juga berperan memproses ingatan dan emosi. Basal ganglia. Basal ganglia adalah neuron di dalam otak yang merupakan kunci untuk gerakan, persepsi, dan penilaian. Neuron adalah sel-sel otak yang bertindak sebagai pembawa pesan dengan mengirimkan sinyal ke seluruh sistem saraf. Setiap cedera pada ganglia basal dapat memiliki efek serius, berpotensi jangka panjang pada gerakan, persepsi, atau penilaian Anda. Mengenai stroke basal ganglia, darah membawa oksigen ke otak. Ketika aliran darah ke area otak dibatasi atau dihentikan, otak tidak menerima oksigen yang cukup. Kekurangan oksigen melukai sel-sel otak di daerah itu dapat memicu terjadinya stroke hingga kematian. Ganglia basal adalah sekelompok nukleus di otak dan kerusakan serius apapun di area ini dapat berdampak serius pada pergerakan, persepsi, dan penilaian seseorang.
Otak memiliki banyak bagian yang berfungsi mengendalikan pikiran, tindakan, dan respon dari seseorang. Ganglia basal memainkan peran penting yang bertindak sebagai pembawa pesan, mengirimkan sinyal ke seluruh sistem saraf. Stroke basal ganglia dapat menyebabkan masalah dengan kontrol otot, penglihatan, menelan, indera peraba, dan bahkan menyebabkan perubahan kepribadian. Yang menyebabkan stroke basal ganglia yang pertama itu ada stroke hemoragik. Terjadi ketika arteri di bagian otak pecah. Ini bisa terjadi jika dinding arteri menjadi sangat lemah sehingga robek dan membiarkan darah mengalir keluar. Pembuluh darah di ganglia basal sangat kecil dan rentan terhadap robekan atau pecah. Inilah sebabnya mengapa stroke ganglia basal sering juga merupakan stroke hemoragik. Stroke iskemik untuk mempengaruhi ganglia basal. Jenis stroke ini terjadi ketika gumpalan darah atau arteri yang menyempit mencegah aliran darah yang cukup melalui pembuluh darah. Ini kelaparan jaringan oksigen dan nutrisi yang membawa dalam aliran tubuh. Stroke iskemik dapat mempengaruhi ganglia basal. Jika arteri serebral tengah, pembuluh darah utama di tengah otak mengalami pembekuan. Gejala dari stroke basal ganglia yang pertama itu ada perubahan gerakan, kelemahan pada otot wajah atau kesulitan tersenyum dan menelan, tremor. Yang keempat ada ataksia atau kehilangan kendali penuh atas gerakan tubuh. Yang kelima ada otot kaku. Yang keenam gangguan kognitif, memori, perhatian, dan bahasa. Yang ketujuh ada sakit kepala, mual dan muntah. Yang kedelapan perubahan kepribadian, kebingungan, frustasi, marah, tidak tertarik atau depresi. 9. Respon emosional atau menangis atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Kelima, saya akan menjelaskan tentang talamus. Talamus adalah bagian otak besar yang berwarna abu-abu. Talamus terletak pada bagian belakang atau posterik otak depan. Talamus dijadikan sebagai tempat lalu lintas rangsangan sensorik dari dan menuju korteks otak. Talamus merupakan bagian yang sistem limbik atau sistem lambik adalah bagian-bagian otak manusia sebagai sistem otak mamalia primitif. Sistem lambik memiliki peran dalam mengontrol dan merespon emosi, motivator, mood, sekresi, sistem hormon pada manusia, dan sensasi rasa sakit dan senang. Selain talamus sebagai bagian depan otak, talamus termasuk ke dalam golongan diencephalon atau dicephalon. Letaknya di antara setengah bulatan otak dan otak tengah. Struktur dari talamus itu terdiri dari dua massa yang berbentuk telur dari pengertian jaringan saraf. Masing-masing jaringan saraf berukuran kacang kenari dan jauh di dalam fungsi otak. Pada talamus terdapat amigdala yang berfungsi mengontrol emosi. Talamus terdiri dari sistem lamel yang memisahkan subpart talamik berbeda. Pada bagian talamus terdapat bagian nukleus karena merupakan persinggahan informasi panca indera dari otak ke nukleus yang ada di talamus. Nukleus yang ada di talamus itu ada nukleus talamus anterior, nukleus ventralis anterior, nukleus ventralis lateralis, nukleus vertebralis posterolateralis, centromedianum, nukleus medial, nukleus pulvinar, corpus geniculatum, medial, pharomasis reticularis. Fungsi dari talamus. Talamus memiliki beberapa peran seperti mengganti dan pertukaran sinyal indera dari
saraf tulang belakang ke cerebrum atau sebaliknya. Pengganti informasi pengindra atau cara kerja mata, pendengaran, pernafasan, atau penciuman. Penggali motorik, pengendalian fungsi otonomi, berbagai fungsi organ tubuh. Keseimbangan tubuh, pengaturan ekspresi wajah, tersenyum, cemberut, dan lainnya. Cara kerja dari talamus. Talamus dapat bekerja dengan beberapa tahapan proses yang terjadi dimulai dari adanya sinyal yang diterima talamus. Kemudian talamus mengirimkannya ke dua tempat yaitu amigdala dan strok prefrontal. Amigdala dan korteks prefrontal adalah lokasi utama yang berfungsi bagi jiwa dan intelektual manusia. Sinyal dari talamus akan diterima terlebih dahulu oleh amigdala karena jalur yang dilalui amigdala lebih cepat dengan melewati satu jalur bagian-bagian neutron pada sistem saraf pada manusia. Jalur yang dilalui amigdala langsung terhubung dengan talamus. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang hipotalamus. Kata hipotalamus itu berasal dari dua kata Yunani yang diterjemahkan menjadi di bawah talamus. Talamus itu sendiri adalah bagian otak yang berfungsi menyampaikan informasi sensori dan bertindak sebagai pusat persepsi nyeri. Hipotalamus terletak di pangkal otak, di bawah talamus, dan di dekat kelenjar pitutari. Semua otak makhluk bertulang belakang atau vertebrata memiliki hipotalamus. Pada manusia ukurannya hampir sama dengan almond. Hipotalamus adalah area kecil di pusat otak yang memiliki banyak peran penting. Hipotalamus yang tidak berfungsi baik dapat menyebabkan banyak masalah dalam tubuh. Fungsi dari hipotalamus. Fungsi normal dari hipotalamus yaitu kondisi tubuh perlu tetap berjalan normal dan seimbang. Tugas utama hipotalamus adalah untuk menjaga kondisi ini sebisa mungkin. Caranya, hipotalamus bertindak sebagai penghubung antara endokrin dan sistem saraf. Hipotalamus merangsang endokrin untuk memproduksi hormon lewat sinyal sel saraf dan mendengarkannya ke seluruh tubuh. Hormon-hormon inilah yang kemudian membantu pengaturan berbagai fungsi fisiologi tubuh. Yang pertama itu ada suhu tubuh, rasa haus dan lapar, emosi, siklus tidur, gairah seks, persalinan, tekanan darah dan detak jantung, produksi asam lambung, keseimbangan cairan tubuh. Sinyal yang diterima oleh hipotalamus akan memberi taunya apakah keseimbangan sudah tercapai atau tidak. Apabila tidak, hipotalamus akan mengalirkan hormon yang dibutuhkan pada aliran darah untuk membantu tubuh mengembalikan keseimbangannya. Contohnya, apabila hipotalamus menerima pesan bahwa suhu tubuh terlalu panas, hipotalamus akan memerintahkan endokrin untuk menghasilkan keringat guna mendinginkan tubuh. Sebaliknya, apabila suhu terlalu dingin, hipotalamus akan membuat tubuh merinding untuk menghasilkan panas. Materi selanjutnya itu adalah batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke sel saraf tulang belakang, serta mengirimkan dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang dan otak terdiri dari 3 struktur utama, yaitu otak tengah, pons, medula, dan oblongata. Otak tengah adalah pusat mengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Selanjutnya, itu saya akan menjelaskan tentang otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti dengan otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan.
Otak kecil bertanggung jawab dalam penglihatan, gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Nah, materi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sel imun merupakan kunci sawar darah otak atau blood-brain barrier. Sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa sel-sel yang bertanggung jawab untuk melindungi otak dari infeksi dan peradangan juga bertanggung jawab untuk memperbaiki sistem pertahanan yang memisahkan otak dari sisa tubuh. Temuan ini memiliki implikasi klinis yang signifikan karena obat kardiovaskuler tertentu mungkin saja bisa menghambat kemampuan otak untuk memperbaiki dirinya sendiri setelah stroke atau cedera lainnya. Otak pada dasarnya adalah sebuah ekosistem yang independen dan terpisah. Ia memiliki sistem yang berdedikasi sebagai pertahanan terhadap infeksi. Nedergaard dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa otak untuk mempunyai proses yang unik tersendiri dalam menghilangkan limbah. Pergerakan masuk dan keluar dari otak diatur dengan ketat melalui sistem gerbang dan kontrol yang kompleks, yang secara kolektif disebut sebagai sawar darah otak, blood-brain barrier atau BBB. Ketika sawar otak atau BBB diterobos, otak menjadi rentan terhadap infeksi dan cedera. Oleh karena itu, daerah yang terbuka tersebut harus segera disegel kembali dengan cepat. Hal ini penting sering terjadi ketika stroke yang memicu peradangan dan dapat menyebabkan BBB pecah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cairan cerebrospinal. Adalah jenis cairan tubuh yang menempati ruang subarachnoid dan sistem ventrikular yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. CSV merupakan larutan yang menyangga sistem saraf pusat. Oleh karena itu, CSV otak dapat mengambang dengan sempurna dan tidak mengalami gangguan oleh beratnya sendiri, terutama saat terjadinya gerakan kepala. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya berikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.